Hai, konten kali ini agak berbeda loh. Nah, kita lihat tuh big konsepnya. Ada ruang bernorma, ruang Banach, ruang Hilbert, ketaksamaan Cauchy-Schwarz, dan ketaksamaan Holder. Mau ngapain sih? Jadi gini ceritanya, aku tuh dapat tugas suruh buat konten video menjelaskan tentang 4 itu. Oke, langsung yuk ke ruang bernorma. Nah, ruang bernorma itu gambaran besarnya itu kayak perpaduan antara ruang linier dan ruang metrik. Jadi, jika ada X, yakni ruang linier, maka ada fungsi berupa norm, terus X-nya itu menuju ke R, bilangan real, yang memenuhi sifat-sifat untuk setiap X, Y itu ada di X, dan alfanya ada di K. Nah, sifat-sifatnya apa aja sih? Ada 4. Yang pertama, norm X itu lebih besar sama dengan dari 0. Kemudian yang kedua, norm X itu sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ada norm alfa dikali X itu sama dengan nilai mutlak dari alfa dikali norm X. Nah, untuk yang syarat keempat itu ada norm X plus Y kurang dari sama dengan norm X tambah norm Y. Jadi ruang linier X itu yang dilengkapi berupa norm, atau bisa kita simbolkan seperti yang berada di kolom tengah, itu bisa kita sebut namanya ruang bernorma. Kemudian kita masuk ke ruang Banach. Apa sih ruang Banach? Ruang Banach itu ruang bernorma yang tadi aku jelasin, yang memiliki sifat lengkap, atau ruang bernorma yang setiap barisan Cauchy di dalamnya itu konvergen. Nah, masuk ke contoh nih. Jika X ruang linier, maka fungsi dari X itu seharusnya norm dari X itu bisa kita definisikan akar dari si 1 kuadrat di plus si 2 kuadrat sampai si ke n dikuadratkan. Jadi metriknya itu kalau ketambahan X atau kita misalkan eta, jadi akar si 1 min eta 1 kuadrat plus si 2 min eta 2 kuadrat sampai si n minus eta n kuadrat. Kemudian kita masuk ke ruang Hilbert. Ruang Hilbert itu ruang linier H yang dilengkapi dengan inner product. Jadi diketahui H ruang linier, bukan suatu himpunan kosong ya, yakni ruang linier, maka ada fungsi inner product H cross H menuju ke F. Nah, simbol tersebut itu bisa kita sebut inner product, dot product, atau scalar product jika memenuhi sifat-sifat. Nah, ada 4 sifat nih dengan syarat untuk setiap X, Y, Z itu di H. Sifat yang pertama, inner product dari X, Y itu sama dengan inner product dari X. Itu kayak sifat komutatif, di bolak-balik itu tetap sama. Kemudian sifat yang kedua itu inner product dari alpha X, Y itu sama dengan alpha dikali inner product dari X, Y. Yang ketiga, inner product dari X plus Y, Z itu sama dengan inner product XZ plus inner product YZ. Yang ketiga ini seperti sifat distribusi. Kemudian yang keempat ada inner product dari X, X itu lebih besar dari 0 jika dan hanya jika X itu lebih besar dari vektor 0. Simbol theta itu vektor 0. Kemudian contoh dari ruang Hilbert. Kenapa di sini disinggung contohnya? Karena masih akan berhubungan dengan beberapa ketaksamaan yang akan saya bahas. Jadi contohnya itu seperti ini, matriks dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai tak hingga,
si ke J dikurangi eta ke J pangkat B. Kemudian dari semua itu, mulai dari sigma itu kita pangkatkan 1 min P. Nah, disebut ruang Hilbert itu jika P-nya sama dengan 2. Kalau kemudian kan dari contoh itu ada pembuktiannya ya. Nah, ada beberapa bukti, ada 4 tahap untuk membuktikan itu sebuah metrik atau sebuah ruang bernorma. Yang pertama ada M1. M1 itu menunjukkan bahwa metrik itu bernilai real, ruang Hilbert itu bernilai real, tidak negatif berdasarkan nilai metra. Kemudian yang M kedua itu jika dan hanya jika si dan eta itu sama atau ruang metriknya itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga itu dibolak-balik, jadi metrik dari X ke Y atau metrik dari Y ke X dari ruang barisan Hilbert itu. Kemudian yang M keempat nih, M keempat ini kan syaratnya syarat pembuktiannya dari ketaksamaan segitiga ya. Nah, itu ada 4 tahap. Ada ketaksamaan Young, ketaksamaan Holder, ketaksamaan Minkowski, ketaksamaan segitiga. Nah, disinggung tuh ada ketaksamaan Holder. Masuk nih, penggunaan ketaksamaan Holder dan ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Jadi, itu bisa kita lihat ketaksamaan Holdernya, persamaannya untuk P-nya lebih besar dari 1 dan 1/P ditambah 1/Q itu sama dengan 1. Nah, untuk apa sih ketaksamaan Holder ini? Jadi, untuk menunjukkan bahwa ruang Hilbert juga merupakan ruang bernorma. Sama ya kayak yang tadi aku singgung. Kemudian yang Cauchy-Schwarz ini apa? Kok disinggung juga? Nah, itu ketaksamaan Cauchy-Schwarz ini dari ketaksamaan Holder yang nilai B-nya itu sama dengan 2. Kalau ketaksamaan Holder itu B-nya lebih dari 1, tapi dengan syarat itu 1/P ditambah 1/Q itu 1. Jadi ada perbedaannya, tapi penggunaannya itu sama, berguna untuk membuktikan. Nah, seperti itu. Jadi antara 4 subbab ya, subbab yang aku jelasin tadi itu masih ada hubungannya gitu, kayak dari ruang bernorma, oh ternyata bisa ke ruang Banach. Kemudian ada ruang Hilbert yang nanti pembuktiannya juga menggunakan ketaksamaan Holder dan ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Oke. Mungkin untuk kali ini itu aja. Terima kasih. Any question you can find me at n.matsuba atau hubungi aku di email tersebut. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu lagi.